Setiap manusia dilahirkan dengan keadaan suci tanpa dosa. Pastinya teman-teman sudah sering mendengar ungkapan seperti itu. Ungkapan ini ternyata ada hubungannya dengan kehidupan Nabi Adam. Dikisahkan dalam Al-Quran, semua manusia ternyata pernah bersumpah untuk tunduk dan patuh kepada Allah sebelum dilahirkan ke dunia. Ternyata terjadi pada masa hidup Nabi Adam. Walaupun begitu, pada akhirnya sebagian besar manusia akan melanggar sumpahnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat channel Seiman yang dirahmati Allah. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan manusia lahir dari keluarga muslim atau bukan, sama-sama ada tanggung jawabnya. Pada video sebelumnya kami telah membahas runtutan kisah pengambilan sumpah oleh Allah. Ketika itu kita mengakui bahwa Allah adalah Rabb dan ilah kita. Dan pengakuan itu memiliki konsekuensi yang mesti kita jalani. Kami sudah membahas semuanya pada video sebelumnya. Jangan lupa disimak teman-teman. Pada pembukaan video ini, kami mengungkapkan bahwa setiap manusia dilahirkan dengan keadaan suci tanpa dosa. Hal itu karena sebelum lahir kita sudah bersumpah untuk mengesahkan serta tidak menyekutukan Allah. Kita menjadi hamba Allah yang mengesahkan Allah serta belum berbuat dosa. Menjadi hamba Allah adalah fitrah kita sebagai manusia. Manusia memang didesain untuk membutuhkan tempat sandaran dan berpasrah. Jika kita tidak memilikinya, maka akan lebih mudah untuk menjadi down dan depresi tatkala menghadapi kesulitan. Dan tempat bersandar terbaik kala senang dan duka tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30, Allah bahkan mengungkapkan bahwa fitrah manusia adalah dengan beradab pada tali agama Allah. Fitrah manusia adalah menggantungkan kepercayaannya pada Allah. Arti dari Surat Ar-Rum tersebut, maka hadapkanlah wajahmu yang lurus pada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah ciptaan Allah. Namun, lingkungan yang telah berbelok dan tipu daya setan yang terus berdatangan membuat kebanyakan orang keluar dari fitrahnya. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 102, Allah bahkan mengatakan, "Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik." Pada ayat tersebut, Allah secara jelas mengungkapkan bahwa kebanyakan manusia yang hidup di dunia, mereka tidak beriman. Itu artinya berjuang untuk tetap beriman di dunia merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Allah juga mempertanyakan kelakuan sebagian besar ciptaannya yang keluar dari fitrahnya itu. Allah berujar, "Dan kenapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul menyuruh kamu untuk beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya Dia Allah telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman." Hal ini tercatat dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 8. Teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin kita yang lahir dari orang tua yang sudah mengaku beragama Islam merasa lebih aman dan beruntung dibandingkan dengan mereka yang tidak lahir di lingkungan Islam. Mungkin jadi timbul pertanyaan di benak kamu, merugilah mereka orang-orang yang lahir tidak di lingkungan keluarga muslim. Sebelumnya kita perlu ketahui makna dari Islam itu sendiri. Islam sendiri berarti selamat. Harapannya, orang yang berislam dapat selamat dalam menghadapi ujian di dunia. Jika kita dianggap beragama Islam oleh negara dan tercatat di KTP, bukan berarti kita juga dianggap Islam di hadapan Allah. Namun sebenarnya ada penyimpangan makna beragama Islam yang saat ini tengah terjadi di masyarakat. Di Indonesia misalnya, kita langsung mengakui seseorang beragama Islam hanya karena dia mengucapkan kalimat syahadat. Kita tidak menilai apakah orang itu melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim atau tidak, misalnya menutup aurat. Apalagi salah satu yang berkaitan erat dengan keislaman
adalah keimanan. Dan keimanan ini tidak hanya menyangkut soal keyakinan dan kepercayaan, tapi iman adalah diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, serta dilakukan dengan perbuatan. Jadi, hanya sekedar meyakini bahwa Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah, tanpa melakukan perintahnya, belum cukup untuk kita bisa selamat. Singkatnya, jika memang mampu, orang yang beriman akan melakukan segala perintah Allah, walaupun itu berat. Apalagi Allah pernah mengatakan, "Berangkatlah kamu dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Perkataan Allah ini tercatat dalam Quran, Surat At-Taubah ayat 41. Makna jihad dalam ayat ini adalah mengerahkan segenap potensi diri untuk mensiarkan dan menjaga agama Allah. Walaupun begitu, tindakan seperti bom bunuh diri bukan termasuk jihad di jalan Allah. Rasulullah tidak mencontohkan tindakan seperti itu, dan Allah membenci tindakan seperti itu. Apalagi tindakan bunuh diri sendiri sudah jelas dilarang dalam Islam. Kembali lagi soal keislaman. Ternyata Allah pernah menyebutkan dengan jelas di Al-Quran mengenai pentingnya berislam secara benar. Dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 102, Allah berujar, "Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam." Dari ayat tersebut, Allah dengan tegas mengatakan bahwa orang Islam merupakan orang yang benar-benar bertakwa. Kata takwa menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar berarti memelihara hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memelihara jangan sampai terperosot kepada perbuatan yang tidak diridhoi, memelihara segala perintahnya supaya dapat dijalankan, serta memelihara kaki supaya tidak terperosot ke tempat yang penuh lumpur dan duri. Dan yang pasti, orang yang bertakwa telah memiliki iman dalam hati dan tindakannya. Iman dan takwa inilah yang membentuk pribadi Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis Ulama Indonesia juga memiliki definisi tersendiri mengenai makna beragama Islam. MUI mengungkapkan bahwa orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Seorang Muslim berarti juga harus mampu menyelamatkan diri sendiri, juga menyelamatkan orang lain. Tidak cukup selamat, tetapi juga menyelamatkan. Dari definisi-definisi yang telah diuraikan itu, lantas berapa banyak orang yang mengaku Islam, yang menerapkan iman dan takwa dengan benar? Dan yang paling penting, bagaimana dengan diri kita yang sudah mengaku berislam? Apakah kita sudah berusaha agar bisa diakui Islamnya oleh Allah? Jadi intinya, walaupun kamu terlahir dari keluarga Islam dan diazani oleh orang tua saat baru lahir, bukan berarti kamu sudah aman, bukan berarti kamu sudah otomatis Islam di hadapan Allah. Walau terlahir dari keluarga Islam atau tidak, masing-masing dari kita perlu berjuang untuk mencari dan mempertahankan iman dan takwa. Apalagi Allah adalah hakim yang paling adil, sehingga perjuangan tiap-tiap dari kita pasti akan dinilai dengan sangat adil sesuai dengan porsinya. Semoga kita termasuk pada segolongan orang yang selalu berusaha untuk memilih iman dan takwa. Semoga juga kita tetap berada pada tali agama Allah, serta tetap mempertahankan fitrah sebagai manusia yang selalu taat pada Robnya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Insya Allah kita bisa terus istiqomah dalam belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.